Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dari kelompok yang terdiri dari Heri Fitrianto, Andri Dwianto, Fajar Prasetyo, Muhammad Arif Nur Hidayat, Lutfi Fatah Deli, dan saya sendiri Rizky Winiawan, yang berjudul Teori dan Struktur Organisasi. Yang pertama, teori organisasi klasik, yaitu konsep-konsep tentang organisasi berkembang mulai tahun 1800-an, sekarang dikenal sebagai teori klasik atau classical theory, atau disebut juga teori tradisional. Teori klasik telah ada ribuan tahun yang lalu dalam kerajaan Mesir, Cina, dan Kekaisaran Romawi. Gereja Katolik Roma telah mempergunakan teori klasik hampir 2000 tahun lamanya. Organisasi secara umum digambarkan oleh para teoritis klasik sebagai sangat tersentralisasi dan tugas-tugasnya terspesialisasi. Teori klasik memberikan petunjuk mekanistik struktural yang kaku, bukan kreativitas. Teori klasik berkembang dalam 3 aliran, yaitu birokrasi, teori administrasi, dan manajemen ilmiah. Yang kedua, B. Teori organisasi neoklasik. Teori neoklasik dikembangkan atas dasar teori klasik. Anggapan dasar teori neoklasik adalah menekankan pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu maupun sebagai bagian kelompok kerjaannya. Teori neoklasik mendefinisikan suatu organisasi sebagai kelompok orang dengan tujuan bersama. Perkembangan teori neoklasik. Teori neoklasik muncul dan mengusulkan perubahan-perubahan pada teori klasik. Pendekatan neoklasik mencakup uraian sistematis organisasi informal dan pengaruhnya pada organisasi formal. Teori neoklasik mengemukakan perlunya 1. Partisipasi atau melibatkan setiap orang dalam proses pengambilan keputusan. 2. Perluasan kerja atau job enlargement. 3. Manajemen bottom up. Pandangan neoklasik terhadap organisasi yang akan dilanjutkan oleh saudara Heri Fitrianto. Pandangan neoklasik terhadap organisasi. Titik tekanan teori neoklasik adalah pada 2 elemen pokok dalam organisasi, yaitu perilaku individu dan kelompok kerja. Organisasi informal adalah kelompok-kelompok ilmiah yang terbentuk sebagai hasil interaksi di antara para karyawan dalam situasi kerja mereka. Organisasi formal munculnya sebagai tanggapan kebutuhan sosial manusia, kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain. Faktor-faktor yang dapat menentukan munculnya organisasi formal antara lain: 1. Lokasi. 2. Jenis pekerjaan. 3. Minat atau interest. 4. Masalah khusus. Selanjutnya, C. Teori organisasi modern. Teori modern mengemukakan bahwa organisasi bukanlah suatu sistem tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil, tetapi organisasi adalah suatu sistem terbuka yang harus, bila ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya, menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungannya. Organisasi dan lingkungannya adalah saling tergantung, masing-masing tergantung pada orang yang lain sebagai sumber. Selanjutnya, dasar pemikiran teori organisasi modern. Teori organisasi dan manajemen modern dikembangkan sejak tahun 1950. Banyak hal yang mendasar berbeda dengan teori klasik. Yang pertama, teori klasik memusatkan pandangan pada analisa dan deskripsi organisasi. Melalui analisa dan metode ilmiah, sasaran-sasaran organisasi telah dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sesuai hakikat pekerjaan itu sendiri. Yang kedua, ilmu pengetahuan klasik telah membicarakan konsep koordinasi skalar dan vertikal. Dengan berkembangnya teknologi dan majunya kegiatan perlu konsep sistem, maka timbullah perhatian pada operasi atau proses organisasi. Teori organik klasik menggunakan pendekatan struktural dan sistem pembuatan tertutup. Teori modern cenderung memandang organisasi sebagai sistem terbuka dengan dasar analisa konseptual dan didasarkan pada data empiris serta sifatnya sintesa dan integratif.
Organisasi terdiri dari antar hubungan bagian-bagian dalam suatu sistem. Organisasi terdiri atas 3 unsur. Yang pertama, unsur-unsur yang bersifat makro. Yang kedua, unsur proses yang juga bersifat makro. 3, unsur perilaku anggota organisasi yang bersifat mikro. Yang pertama, 1. Strategi organisasi. Strategi organisasi adalah rencana jangka panjang dengan diikuti tindakan-tindakan yang ditunjuk untuk mencapai tujuan tertentu yang umumnya adalah kebersihan. Strategi merupakan penerjemahan dan analisis terhadap kemampuan internal atau kapabilitas organisasi yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam struktur organisasi. Menurut Robbins, pengertian strategi dalam konteks organisasi adalah penetapan berbagai tujuan dan sasaran jangka panjang yang bersifat mendasar bagi sebuah organisasi yang dilanjutkan dengan penetapan. Selanjutnya, menurut Robbins ada 4 dimensi pokok yang tergantung dalam strategi, yaitu 1. Inovasi, 2. Diferensiasi pasar, 3. Jangkauan, 4. Pengendalian biaya. Inovasi strategi secara khusus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang mengutamakan inovasi sebagai sumber keunggulan bersaing. Diferensiasi pasar ditujukan untuk menciptakan loyalitas konsumen melalui suatu produk atau jasa yang bersifat unik, dalam arti berbeda yang telah ada di pasar. Strategi jangkauan adalah penetapan ruang lingkup pasar yang akan dilayani oleh organisasi, ragam atau jenis konsumen, cakupan geografisnya dan jenis produk atau jasa yang akan ditawarkan. Strategi pengendalian biaya adalah sejauh mana perusahaan mengontrol biaya anggaran secara ketat. Strategi ini penting khususnya ketika pengelolaan organisasi. Selanjutnya ada jenis tingkatan strategi yang akan dijelaskan oleh Saudara Arif. Jenis-jenis tingkatan strategi yaitu strategi korporat, corporate strategi atau corporate level strategi, strategi level bisnis, business level strategi, strategi level fungsional, fungsional level strategi. Dalam pengelolaan organisasi dilakukan dengan menyusun serangkaian strategi berdasarkan keempat perspektif tersebut. A. Strategi finansial, yaitu strategi pengelolaan pertumbuhan, tingkat keuntungan, dan resiko. Ini merupakan strategi yang dilihat dari kacamata pemilik perusahaan atau pemegang saham. B. Strategi pelanggan, yaitu strategi untuk menciptakan nilai dan diferensiasi produk. Strategi ini dilihat dari kacamata pelanggan. C. Strategi proses internal, yaitu penentuan proses-proses internal, strategi yang mampu untuk menciptakan kepuasan pelanggan dan pemilik saham. D. Strategi learning and growth, yaitu strategi untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pembelajaran organisasi, inovasi, dan pertumbuhan. Tipe-tipe strategi. A. Corporate strategi, strategi organisasi. Strategi ini lebih berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif strategik yang baru. B. Program strategi, strategi program. Strategi ini lebih perhatian pada implikasi strategik dari suatu program tertentu. Resource support strategy, strategi pendukung sumber daya. Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada pemaksimalan pemanfaatan sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi, dan sebagainya. D. Institutional strategy, strategi kelembagaan. Strategi institusional yaitu pengembangan kemampuan organisasi untuk memaksimalkan inisiatif strategik. Tujuan organisasi.
Tujuan-tujuan organisasi terumus dalam berbagai bentuk dan tujuan yang satu dapat bertentangan dengan tujuan yang lain. Tujuan-tujuan organisasi perlu dikaji ulang dari waktu ke waktu, tetapi perubahan tujuan dapat menimbulkan gangguan di seluruh organisasi. Tujuan diketahui strategi dalam proses perencanaan strategi, sedangkan sasaran digunakan dalam proses pengendalian manajemen untuk melaksanakan strategi. Baik tujuan maupun sasaran menyatakan hasil akhir yang ingin dicapai, tetapi kedua istilah ini berbeda dari segi batas waktu dan tingkat kerinciannya. Strategi ini merupakan alat untuk mencapai tujuan, sedangkan rencana-rencana yang lebih rinci digunakan untuk mencapai sasaran. Secara umum, tujuan organisasi merupakan keadaan atau tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi di waktu yang akan datang melalui kegiatan organisasi. Lanjutan, untuk mencapai tujuan dalam organisasi, pelaku dalam organisasi diharapkan untuk mendesain atau memanage organisasi dengan matang agar organisasi perlu diperhatikan beberapa prinsip jati dalam Pemantasari 2012 seperti berikut. A. Perumusan tujuan yang jelas. Sebab tujuan organisasi berfungsi untuk pedoman ke arah mana organisasi akan dibawa. Landasan bagi organisasi tersebut menentukan macam aktivitas yang akan dilakukan, menentukan program, prosedur, dan beberapa hal terkait dalam koordinasi, integritas, simplikasi, sinkronasi, dan mekanisme, bimbingan tugas dan pekerjaan, job description, seleksi kekuasaan, yang berarti pemimpin organisasi itu dipimpin secara mufakat dan harus diikuti dengan adanya tanggung jawab. C. Kesatuan pemerintah, one of command dan tanggung jawab. D. Prinsip kepemimpinan. Dalam konteks temporal dari prinsip ini paling mengemukakan ke permukaan adalah prinsip kebersamaan, mau mendengarkan dan menyelaraskan diri dengan nilai-nilai dari seluruh komponen. Lingkungan yang melingkupi struktur organisasi. Lingkungan organisasi adalah elemen-elemen yang terdiri yang berada di luar organisasi tersebut dan secara potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Lingkungan dapat dibagi dua, yaitu lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah seluruh kekuatan luar yang mempengaruhi organisasi, sedangkan lingkungan internal adalah suatu kejadian atau kecenderungan di dalam suatu organisasi yang mempengaruhi aktivitas organisasi tersebut. Lingkungan eksternal sendiri dapat dibagi dua, yaitu elemen aksi langsung dan elemen aksi tidak langsung. Elemen aksi langsung disebut stakeholder atau pihak-pihak berkepentingan seperti konsumen, pemasok, pemerintah, sertifikat pekerja, pesaing. Elemen tidak langsung diantaranya adalah teknologi, ekonomi, politik, sosial, budaya, demografi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Heri. Yang ketiga, teknologi yang digunakan dalam struktur organisasi. Pertama, sistem informasi meratakan struktur organisasi sehingga suatu organisasi dapat dengan mudah dan cepat dalam memperoleh informasi. Kemudahan yang diperoleh oleh suatu organisasi ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang cepat pula. Begitu pentingnya suatu sistem informasi bagi suatu organisasi dan proses bisnisnya. Setiap organisasi menjadikan sistem informasi sebagai alat vital dalam proses bisnis.
Kemudahan yang diperoleh oleh suatu organisasi ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang cepat pula. Begitu pentingnya suatu sistem informasi bagi suatu organisasi dan proses bisnisnya. Setiap organisasi menjadikan sistem informasi sebagai alat vital dan proses bisnis. Ada 5 aspek yang harus diperhatikan, yakni lingkungan, struktur organisasi, budaya, bentuk organisasi, gaya kepemimpinan, kepentingan kelompok utama, jenis pekerjaan, dan proses bisnisnya. Selanjutnya, orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Ini beberapa bagian kecil individu yang terlibat dalam struktur organisasi. Yang pertama direksi, kedua direktur utama, ketiga direktur, keempat manajer, kelima administrasi dan gudang, keenam divisi regional, yang ketujuh pekerja atau karyawan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.